Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ular-ular itu adalah hewan yang dapat mengubah rupa dan bentuknya, sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular tidak hanya terkenal di dunia nyata, bahkan di alam gaib, ular juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa. Dulu ia berada di surga, dan kini ia berada di istana iblis. Makhluk inilah yang menjadi penjaga utama istana iblis. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus bin Ahmad bin Salamah dari Sayyidina Ali, dari Abu Nadrah, dari Abu Sayyid, bahwa syekhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyid, "Apa yang kamu lihat?" Lalu Ibnu Sayyid menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ia telah melihat singgasana iblis." Riwayat lain menyebutkan bahwa Ibnu Sayyid adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah. Ia memiliki kemampuan kasyaf syaitani, yaitu matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis. Para sahabat bahkan menganggap Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Di dalam satu riwayat disebutkan Ibnu Sayyid pernah diuji oleh Rasulullah kemampuan kasab syaitania, karena Ibnu Sayyid adalah salah satu dari tokoh sakti atau dukun. Maka saat diuji, dia mampu melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular. Karena sedemikian berjasanya ular bagi iblis, maka tidak segan-segan para jin untuk mengubah dirinya menjadi ular di setiap kesempatan ketika di hadapan manusia. Rasulullah SAW bersabda, ular-ular itu adalah hewan yang dapat mengubah rupa dan bentuknya, sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Disebutkan ular dulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga. Pada zaman masa itu, ular memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun setelah bersekongkol dengan iblis dan mendurhakai Allah Sang Pencipta, maka ia terusir dari surga. Para ular itu ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata yang dihilangkan kakinya oleh Allah SWT, dan ada juga memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abi Thalib, dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari banyak sahabat-sahabat Nabi SAW lainnya, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam, "Tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang bermanfaat lagi sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini, sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim." Imam Al-Qurtubi menyebutkan keterangan dari Wahab, ulama tabi'in yang diriwayatkan Ibnu Razak, bahwa iblis berupaya untuk menemui Adam dan Hawa di surga, namun ia terus dihalangi oleh para malaikat penjaganya. Lalu tiba-tiba muncullah seekor ular yang memiliki kaki 4, seperti layaknya unta, dan tampak seperti hewan yang paling bagus. Lalu iblis berupaya membujuk ular itu agar mau memasukkan dirinya ke dalam mulutnya, sehingga ular itu dapat membawanya bertemu dengan Adam. Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, dapat melewati para malaikat penjaga surga, dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahui, Allah menghendaki sesuatu perkara yang terjadi. Iblis pun masuk ke dalam surga melalui mulut ular, sebagaimana binatang tegangan yang paling indah. Allah menciptakan karena sebelumnya iblis sudah menawarkan diri kepada semua binatang, namun tidak ada yang mau membawanya masuk ke dalam surga. Setelah ular itu masuk ke dalam surga bersama iblis, keluarlah iblis dari perut ular itu. Kemudian ia menuju pohon larangan bagi Adam dan Hawa
pertama kali iblis mempengaruhi Hawa dan membawa pohon itu ke hadapan Hawa. Iblis berkata kepada Hawa, "Lihatlah pohon ini, pohonnya harum, rasanya lezat, dan warnanya indah." Dia terus mempengaruhi Hawa hingga Hawa pun mengambil buah pohon itu dan memakannya. Kemudian Hawa pun menggoda Adam. Hawa berkata kepada Adam, "Makanlah, aku sudah memakannya dan tidak ada masalah apa-apa." Maka Adam pun memakan buah dari pohon itu. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, bukanlah Hawa yang membujuk Adam memakan buah itu, tetapi setanlah yang membujuknya. Lalu tiba-tiba pakaiannya terbuka dan terlihatlah kemaluan mereka karena telah berbuat dosa. Ibnu Asakir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Jibril pun melepaskan mahkota yang melekat di atas kepala Adam, sedangkan Mikail melepaskan ikni, mahkota yang ada di kepala Hawa. Kemudian Nabi Adam pun berlindung di belakang dan pohon. Nabi Adam alaihissalam mengira Allah akan segera mengazabnya. Ia pun mendudukkan kepalanya dengan lirih. Ia pun berkata, "Ampuni aku wahai Tuhanku, ampuni aku wahai Tuhanku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, apakah engkau ingin melarikan diri dan bersembunyi dariku?" Nabi Adam pun menjawab, "Tidak wahai Tuhanku, namun aku merasa malu kepadamu." Nabi Adam pun memohon ampun sepenuhnya kepada Allah dengan beristighfar, merasa menyesal dan mengakui kesalahannya, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima taubatnya, meski kemudian Adam dan Hawa harus diturunkan ke bumi untuk menjalankan takdirnya. Ibnu Umar berkata, ketika diusir dari surga, Nabi Adam diturunkan di Bukit Sofa, sedangkan Hawa di Bukit Marwah. Sementara menurut Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah atau Padang Arafah. Usaha Nabi Adam untuk bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 Muharram. Namun riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan hari pertama Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam. Terlepas dari perbedaan hari tersebut, baik Zulhijjah maupun Muharram, keduanya merupakan bulan haram yang diberi keagungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat yang disampaikan para ulama, dikatakan sebelum memanjatkan doa, Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermunajat, "Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dengan nama Nabi Muhammad. Sudilah engkau mengampuni dosaku." Kemudian Allah Maha mengetahui dan berfirman, "Siapa Muhammad itu?" Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, "Ya Allah, Maha suci engkau. Ketika engkau ciptakan aku mengangkat wajahku menghadap arasmu. Di sana tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu bahwa tidak ada seorang yang lebih tinggi derajat di sisimu kecuali dia yang namanya bersanding dengan namamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kau benar, wahai Adam. Muhammad memang kekasihku yang paling kucintai. Dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Jika kamu meminta dengan perantara kebenaran Muhammad, maka aku akan mengampunimu. Andai bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu." Itulah kisah bagaimana Nabi Adam dan Hawa yang terusir dari surga dan menetap di bumi akibat terjerat tipu daya iblis, sehingga mereka melanggar perintah Allah hingga sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Lantas bagaimana nasib ular yang membawa iblis masuk ke dalam surga? Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dikatakan ular itu pun dilaknat dan kakinya dilenyapkan menjadi bagian perutnya, serta dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Karena itulah kita diperintahkan untuk membunuhnya. Abdul Razak dan Ibnu Zadis meriwayatkan dari Ibnu Abbas,
Sesungguhnya iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang merata agar dapat membawanya masuk ke dalam surga dan berbicara kepada Nabi Adam dan Hawa. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu ia berkata kepada ular, "Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku. Jika engkau memasukkan aku ke dalam surga." Maka ular itu pun bersepakat dengan iblis dan membawa iblis di antara dua taringnya, lalu masuklah ke dalam surga. Ketika itu ular masih berjalan dengan 4 kakinya, dan akhirnya ular itu pun dilaknat dan kakinya dilenyapkan menjadi bagian perutnya, serta dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Karena itulah kita diperintahkan untuk membunuhnya. Begitu besar jasa ular terhadap iblis, sehingga hewan ini diletakkan sebagai pembantu yang paling dekat dengannya. Bahkan ular menjadi penjaga istana. Dan beberapa riwayat dikatakan ular berkaki 4 yang dulunya membantu iblis itu adalah nenek moyangnya ular, dan itulah dahulunya bentuk fisik ular. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dan menghilangkan kakinya hingga membuatnya berjalan di atas perutnya. Itulah mengapa sampai saat ini kita melihat ular berjalan melata tanpa kaki. Namun banyak juga yang beranggapan bahwa ular berkaki 4 itu adalah ular naga atau raja ular. Allahu a'lam bishawab. Ibnu Abbas berkata, "Maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatinya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah." Namun Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh di Madinah ini ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu dari mereka dalam wujud ular, maka usirlah dengan halus selama 3 hari. Bila setelah 3 hari ia tetap enggan meninggalkan rumah, maka bunuhlah ia, karena hewan yang demikian itu adalah setan." Rasulullah SAW juga pernah melarang para sahabatnya membunuh ular yang ada di dalam rumah, kecuali ular yang berekor pendek atau yang putus ekornya dan mempunyai 2 garis lurus berwarna putih di punggungnya. Ular yang seperti itu mampu membutakan mata manusia dan membunuh janin di dalam kandungan ibu hamil. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari Abu Lubabah Al-Ansari, dari perkataan Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umatnya juga tidak boleh sesuka hati untuk membunuh ular, karena ular juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Namun lain halnya dengan ciri ular jelmaan setan yang disampaikan Rasulullah SAW, dan terkecuali dalam keadaan terpaksa, karena ular itu menyerang dan membahayakan diri kita. Berbicara tentang ular, kita akan membahas kisah tentang ular naga dan keberadaan ular naga dalam agama Islam. Karena selama ini ular naga dianggap hanyalah mitos. Namun dalam dunia Islam, ternyata kisah naga pernah ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Zakaria Al-Qaswini dalam kitabnya yang berjudul Ajaib Al-Mahlukat wa Ghaib Al-Mawjudah. Di dalam kitab tersebut terdapat bab khusus tentang naga, bahkan dijelaskan fisiknya. Menurut Syekh Zakaria, ular naga itu ada. Ular naga dipercaya hampir seluruh agama dan di seluruh negeri. Selain itu, keberadaan naga jika dianggap sebagai mitos, mitologi dalam beberapa kitab para ulama dikatakan naga adalah hewan yang pernah ada dan hidup di bumi. Fisiknya pun diceritakan secara rinci oleh Syekh Zakaria, yakni naga merupakan jenis ular al-hayat yang besar. Naga memiliki taring dan biji matanya merah, kakinya seperti ilang, dan bulunya semacam kumis yang tipis. Abdul Latif Asyur dalam kitabnya mendeskripsikan naga sebagai hewan perpaduan antara reptil dan burung. Bentuknya seperti ular besar, namun memiliki ciri-ciri tangan seperti macan. Ada pula yang mengatakan jarinya seperti elang. Ia bisa terbang layaknya burung-burung. Naga sangat suka memangsa hewan yang ada di lautan dan di daratan. Dalam riwayat lain dikatakan, jika andai naga itu meniup, maka sekali tiupan akan menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan.
dan tidak akan pernah tumbuh lagi tumbuhan tersebut. Hal itu bisa diartikan jika tiupan naga memiliki material api atau panas. Hal itu disebutkan dalam kitab ajaib makhlukat. Ada juga kitab zoologi yang merupakan ilmu yang membahas hewan-hewan yang berjudul Hayatul Hayawan Kubra karya Syekh Kamaluddin Adabidi. Dalam kitab disebutkan, dijelaskan adanya ular naga. Bahkan ular naga tersebut sudah ada di zaman Raja Zulkarnain. Di Al-Quran surat Al-Kahfi ada ayat yang menceritakan Raja Zulkarnain melunakkan api. Maksud kami melunakkan besi atau timah menjadi cair untuk menutup tembok Ya'juj Ma'juj. Dikatakan bahwa pembakarannya atau pencairan besi itu dilakukan dengan kobaran api oleh naga. Di kitab itu pula diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam juga pernah muncul naga. Dikisahkan itu dibunuh dengan tongkat yang dimilikinya. Kala itu saat Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing, beliau melihat rumput-rumput terbakar. Kemudian Nabi mencari rumput, lalu dan ditemukannya rumput meski hanya sedikit tersisa. Lalu dibiarkanlah kambing-kambing itu oleh Nabi Musa yang tertidur. Pada saat Nabi Musa tertidur, tiba-tiba naga itu datang dan membakar rumput-rumput yang ada di dekat tongkat Nabi Musa. Nabi Musa pun secara otomatis melindunginya hingga akhirnya terjadilah duel dan naga itu mati. Saat naga itu mati, Nabi Musa alaihissalam pun terbangun dari tidurnya dan dilihatnya naga itu sudah mati. Di dalam riwayat tersebut, ular naga memiliki badan panjang dan sisinya seperti ikan. Naga itu disebutkan sebagai naga terakhir yang mati dan punahnya naga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dalam riwayat lain dikatakan, dahulu ular naga merusak bumi dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat membawa naga untuk dilempar ke laut terdalam. Di dalam laut, naga tersebut merusak dan memangsa ikan-ikan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membunuh naga itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.